Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Karni. Nah, kalau bicara tentang bansos ini, menurut saya sejak awal persoalannya adalah dari sisi kebijakan. Kita sudah mengetahui bahwa sudah terjadi juga pro dan kontra tentang bansos. Ada satu pihak yang mengatakan memang bansos, ada yang satu pihak mengatakan harusnya adalah cash transfer atau bantuan langsung tunai. Jadi pengambilan policy ini sebetulnya mempersempit ruang untuk terjadinya korupsi. Kalau sejak awal, saya termasuk yang sejak awal berpendapat seharusnya adalah cash transfer atau bantuan langsung tunai, saya kira itu memperkecil ruang untuk korupsi. Karena dengan demikian akan langsung diterima oleh yang berhak. Dan ini merupakan salah satu penanganan dampak COVID yang secara langsung ya, karena juga ekonomi langsung terkena dampaknya ya. Kita tahu bahwa polemik tentang mana yang harus didahulukan, apakah kesehatan atau ekonomi, juga mencuat di awal-awal itu. Dan salah satu harusnya diambil kebijakan itu memberikan cash transfer, karena dengan adanya bantuan langsung tunai ini bisa justru menggerakkan ekonomi. Mereka yang menerima bisa membeli barang-barang dari warung-warung, dari pasar, dan dari tempat-tempat yang saya kira merupakan pergerakan ekonomi rakyat. Nah, kalau mengenai hukuman, ya mungkin banyak ahli-ahli. Saya termasuk yang percaya memang ini merupakan satu situasi yang luar biasa. Apalagi di tengah pandemi COVID, di mana leading sector untuk penanganan dampak itu adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. Ya, karena Menteri Sosial adalah yang membagi karena dampak ekonomi, maka dengan terjeratnya Kementerian Sosial di dalam korupsi dana bantuan sosial, saya kira ini adalah kesempurnaan dari carut-marut penanganan pandemi COVID-19. Jadi ini mungkin satu titik kulminasinya, karena memang sejak awal sudah ada opportunity. Kan ada pepatah mengatakan opportunity makes a thief. Kesempatan bisa membuat orang menjadi maling. Apalagi ini bukan hanya opportunity. Ini ada monopoli, ada rationalization, ada kapabilitas. Kalau kata Klitgard dalam teorinya, ya itulah yang memunculkan orang untuk melakukan tindak korupsi. Dan tentu saja kedaruratan seringkali menjadi satu celah. Karena di tengah-tengah kedaruratan kadang-kadang ada harga-harga yang fluktuatif, ada kebijakan-kebijakan diskresi yang memang memungkinkan orang untuk memainkan di tengah kedaruratan, sehingga sulit ada semacam oversight dan transparansi, atau dikejar-kejar oleh waktu, timing di dalam mengatasi persoalan-persoalan itu. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan satu wujud dari grand corruption ya, atau boleh dibilang juga political corruption yang sangat serius. Bukan petty corruption lagi, karena melibatkan angka triliunan. Dan kemudian sangat ironis memang kemudian sangat terbuka dan telanjang sekali langsung ini dampaknya kepada bantuan sosial yang memang diharapkan masyarakat. Kita tahu sebelumnya juga bantuan sosial ini punya masalah dalam persoalan siapa yang berhak menerima. Saya mendapat laporan misalnya di daerah pemilihan saya di Bogor gitu ya, para kepala desa, lurah diminta data-datanya untuk siapa yang berhak. Tetapi ternyata data-data yang dipakai adalah data-data yang lain, data-data yang sumbernya berbeda. Sehingga akhirnya data-data yang telah dipersiapkan oleh kepala desa itu banyak yang tidak dipakai. Ada orang yang tidak berhak tapi mendapatkan bansos, ada orang yang berhak tapi tidak mendapatkan bansos. Jadi ini menimbulkan kekisruhan sejak awal, apalagi karena datanya tidak jelas ya, tidak mempunyai kejelasan siapa yang berhak tersebut. Dan ada tentu saja yang paling diuntungkan adalah mereka yang memang berbisnis bansos. Saya kira itu sudah sangat mungkin mudah sekali diduga bahwa dengan paket 300.000 kemudian akan ada semacam kickback ya, ada semacam komisi dengan jumlah tertentu, macam-macam yang kita dengar laporannya, ada yang secara total 30.000, ada yang 100.000 dan sebagainya. Dan ini menurut saya satu kenyataan yang sangat-sangat
memalukan, dan saya kira di antara negara-negara yang mengalami pandemi COVID, ya, peristiwa ini adalah salah satu yang terbesar menurut saya, karena langsung terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Kalau terkait dengan hukuman mati atau tidak, ya, saya kira yang paling jelas itu adalah hukuman itu adalah setimpal dan sesuai, karena ini juga menyangkut apa yang menjadi hak rakyat, dan hak rakyat itu seharusnya benar-benar bisa dirasakan keadilannya, karena memang banyak rakyat kita yang terkena dampak itu langsung menjadi pengangguran atau dirumahkan, atau mereka tidak bisa makan sama sekali, sementara ada yang menikmati ini di tengah penderitaan masyarakat. Itu saya kira sementara. Baik, sekarang Saul. Bang Karni, sebelum kita memberi diskursus khususnya kepada kawan-kawan di KPK, karena saya lihat tadi bagaimana berjiwa besarnya Mas Gufron tentang partisipasi publik. Nah, tiba-tiba Bang Karni, ada seorang menteri yang telah kita bayar dia. Ketika COVID ini kemudian bukan saja tadi kemudian ancaman nyawa kita, tapi ada hak hidupnya, hak ekonominya mati. Kemudian negara mengeluarkan dana karena mereka tidak lagi ada pekerjaan. Para tukang ojek awal-awalnya tidak bisa menarik. Mungkin kita masih bisa. Inilah Bang Karni yang dikorupsi. Ini menurut saya orang yang bisa menari di atas mayat-mayat orang lain, Bang Karni. Bang Karni, pandemi COVID ini pandemi. Bukan saja ini mengancam 367 nyawa bangsa Indonesia sampai saat ini, tetapi mengancam seluruh masyarakat di dunia. Karena daftar saya juga masuk, bahwa sudah 50 juta masuk, sekian mati, sekian selamat, Bang Karni. Sekarang kejahatan apa yang seperti ini masih bisa kita maafkan? Saya tidak benci kepada saudara kelompok-kelompok, saya bilanglah gerombolan ini, Bang Karni. Saya appreciate menteri misalnya, Bang Gufron tahu kali itu, saya diingatkan juga. Setelah dia dilantik tidak sehitung 1 minggu, dia datang ke KPK, ketemu dengan saya ketepatan waktu ada acara di KPK. Bang Karni, dia bilang begini, Bang Karni, saya ingin supaya Kemensos itu kemudian diskursi KPK. Ternyata kemudian terjadi seperti ini. Apakah kemudian rumus pasal 2 ayat 2 Pak Gufron, yang rumusnya telah sempurna bahwa COVID ini sudah dikategorikan adalah bencana nasional, mengancam negara kita, 360 juta rakyat Indonesia sekarang ini masih terancam, kecuali mungkin karena kita kendor. Saya sendiri juga saya takut, apakah namanya negatif itu kemudian COVID-nya sudah hilang, atau apakah masih. Oleh karena itu, kalau Pak Gufron masih bicara soal normatif, dibilang kerugian uang negara, kerugian bukan saja uang, ancaman nyawa, ancaman dunia. Apakah hal-hal yang elementer kemudian kita bicara soal BPK lagi? Kita tidak benci kepada seorang menteri itu, bukan. Tetapi yang dijerat betullah kelakuannya. Para suster, ternyata Bang Karni ada suster yang sampai 80 belum ketemu keluarganya, kecuali kemudian mereka di penampungan. Bicara soal bansos adalah bicara COVID. Nah, inilah menurut saya Bang Karni sudah sangat sempurna, tidak akan ada lagi rumus pidananya, deliknya, kalau ini tidak lagi dijerat paling tidak 3. Ancaman kepada negara dalam keadaan kita krisis, kemudian Bang Karni, dan juga ini kita negara sudah mengumumkan kita krisis ekonomi. Nah, oleh karena itu Bang Karni, demi menyelamatkan masih ada sekian triliun lagi kemudian dengan masyarakat, Pak Gufron, kita bukan benci Pak, tapi saya kira inilah yang paling sempurna, saya bilang kejahatan ini untuk diterapkan pasal 2 ayat 2. Nggak akan ada nyawa yang 11.000 sekian hari ini, kemudian yang ancamannya lagi masih bertambah, nggak akan kembali mereka hidup. Tetapi yang mereka tuntut adalah keseriusan, supaya apa? Dana-dana yang berikutnya, atau alat-alat kesehatan yang barangkali yang masih ada,
kemudian hati-hati. Nah, bayangan saya Bang Karni, undang-undang yang kemarin soal COVID pasal 27 itu mungkin salah satu faktornya, karena ada diskresi bahwa tidak ada pejabat bisa dipidana, barangkali mereka merasa terlindungi. Ini yang saya kira. Nah, oleh karena itu, Bapak Gufron, saya kira kita harus kreatif. Jadi saya bilang, ini mungkin bukan hitungan yang namanya formalitas daripada BPK lagi. Kecuali Pak Gubernur mengatakan kawan-kawan di KPK berapa yang meninggal waktu COVID. Nah, oleh karena itu Bang Karni, itu yang saya bilang Bang Karni, saya kira sudah sangat sempurna. Karena saya bilang ini kejahatan yang paling sempurna. Bukan saja saya bilang ini melawan kejahatan kemanusiaan, pengkhianat kepada negara dan juga seluruh dunia. Supaya kita juga bisa pembelajaran. Dengan demikian Bang Karni, keselamatan jiwa yang lain, dana-dana yang masih tersisa, mungkin kita bahagia karena vaksin Bang Kapitra sudah datang. Andaikan pun vaksin datang 1 tahun lagi nih baru selesai, tetapi kita akan terus kemudian terancam. Nah, oleh karena itu Bang Karni, saya dorong kepada kawan-kawan di KPK untuk menyelamatkan nyawa-nyawa ini, untuk menyelamatkan dana yang semua tergerus kepada COVID ini. Saya kira sangat layak kemudian gerombolan ini dihukum mati. Pasal 2 ayat 2, bukan saya bilang mati, karena memang seperti Pak Romli mengatakan bahwa KPK itu adalah menuntut, tapi soal nanti saya kira itu yang kita dorong. Jadi rekan saya Mas Gufron berjiwa besar aja, jangan mengadvokasi. Saya kira kontemplasi ini kesempatan untuk juga masukan kepada KPK. Itu saya kira pendapat saya Bang Karni. Terima kasih. Sekarang giliran Mardani Alisera, PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Izinkan Bang Karni, saya tidak hanya membahas siapa yang salah ya, tapi melingkupi lebih jauh di mana letak kesalahan. Karena mendetailkan siapa yang salah bisa membuat kita tidak melihat gambar secara utuh ya, sehingga boleh jadi akan ada yang jatuh di lubang yang sama. Kalau kita lihat rewind balik, Kemensos di antara kementerian yang banyak menterinya kena. Ini bukan yang pertama Bang Karni ya. Sehingga kemarin agak viral ketika Gus Dur, video lamanya almarhum Allahyarham, mengeluarkan kenapa Kemensos dibubarkan ya. Karena itu saya ingin kita juga melihat di mana letak kesalahan. Dengan mampu menjawab di mana letak kesalahan, boleh jadi ke depan bangsa ini akan jauh lebih baik. Dan karena itu perspektifnya nyuwun sewu, saya tidak cuma kepada menteri, tetapi juga kepada yang mengangkat menteri ya. Dalam hal ini Presiden Jokowi ya, karena bagaimanapun menteri adalah pembantu presiden. Tentu masing-masing boleh punya pendapat, tapi saya punya kerangka analisa. Presiden dalam pernyataan saya perlu minta maaf ya, karena bagaimanapun 2 menteri berturut-turut dalam 2 pekan ditersangkakan korupsi oleh KPK. Apresiasi Mas Gufron dan teman-teman yang luar biasa menjawab apatisme dalam tanda putih. Sekitar kalau survei LSI 20% tingkat kepercayaan ada yang turun, tapi dalam 2 pekan ini luar biasa. Walaupun saya juga apresiasi teman-teman Maki, Iman dan teman-teman yang lain yang memang mencintai negeri ini. Immanuel ini beda, saya ganti presiden, dia Jokowi mania gitu. Tetapi dalam konteks ini saya sangat apresiasi karena sikapnya tegas. Sama di PKS kita punya konsep Island of Integrity, full integritas. Siapapun Anda, dimanapun Anda, kalau Anda punya integritas, Anda bersama gitu loh. Tidak melihat dia kubu sebelah, agama apa, suku apa, integritas, integritas dan integritas. Itu yang nomor 1. Dan
Pertama tentu saya ingin membahas tentang konstruksi kasus dana bansos ini, Bang Karni ya. Ini kalau kita lihat dari program pemulihan ekonomi nasional ya, ada alokasi 203 triliun untuk bantuan sosial ya. Kalau menurut Bisnis Indonesia yang dikelola oleh Kemensos 134 triliun Bang Kani. 134 triliun yang tadi Bang Kani sudah detailkan, 33 triliun lebihnya untuk Jabodetabek. Harapan kami tentu tidak boleh seuzon ya, tetapi preparing for the worst untuk teman-teman KPK, boleh jadi apa yang terjadi sekarang ini seperti fenomena gunung es ya, karena selain Kementerian Kemensos, ada Kementerian UMKM, ada Kementerian Kesehatan, ada kementerian yang lain yang memang betul-betul. Dan satu yang tadi saya lihat, teman-teman KPK sudah berusaha dengan sowan ini, quote and unquote, melawan logika publik yang harusnya berjarak, tapi teman-teman KPK merendahkan hati, datang untuk tindakan preventif, tapi ternyata ini Bang Kani, ini Detikcom ini ya, Mensos raih penghargaan gitu loh, dan untuk atasi sosok inspiratif untuk atasi COVID-19, tetapi ternyata terjadi apa yang dikhawatirkan. Kenapa Bang Kani? Karena memang tidak bisa Pak Jokowi cuma mengatakan jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi, tapi ternyata tidak memperbaiki mekanismenya. Ya. The evil is in the detail. Ya. Setan itu ada pada kedetailannya. Ini Bang Kani saya dapatnya dari website Kemensos. Mas Gufron pasti sudah tahu. Ada 11 item Bang Kani. Ini website Kemensos nih. Ya, mulai dari tas sembako gitu lah, teh celup 1 kotak, beras 10 kilo, susu 1 liter, minyak goreng 2 liter, saus sambal 1 botol, kecap mati 1 botol, sarden 1 kaleng, sabun mandi 3 buah, mie instan 10, kornet 1 kaleng. Detail sebetulnya. Ini sebetulnya apalagi tadi teman-teman KPK sudah ada dalam tim Satgas, sejak dari Satgas. Mestinya dengan teman-teman Kemensos sudah detail. Karena ketika tidak detail, di sanalah ya, kalau tadi Fadli ngutip tentang teori kejahatan, saya ingat Bang Napi saja Bang Kani. Kata Bang Napi, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan, dan kesempatannya sangat besar ketika pertama Bang Kani, salah satu akarnya pandangan saya Perpu nomor 1 tentang corona. Tadi Saur sudah ngangkat pasal 27-nya memberikan payung imunitas, Bang Kani. Berbahaya karena itu Partai Keadilan Sejahtera tegas menolak Perpu nomor 1 tentang corona. Kita ingat tahun 98 ketika BLBI, tahun 2000 direkap oleh BPKP, oleh BPK, 95% alokasi bantuan BLBI itu tidak tepat sasaran. Karena itu sekarang ini sampai 2022 loh di Perpu ini, pemerintah punya kebebasan membuat alokasi anggaran, bahkan plafon yang tadi di Undang-Undang Keuangan Negara 3% sekarang dibuat open. Sekarang hampir 6%, dan mayoritasnya Bang Kani ini hutang. Kalau tadi dikatakan mekanisme tentang penentuan kerugian negara, mungkin saya setuju. Ini jadi masukan Mas Gufron buat kami di DPR. Perhitungan kerugian negara harusnya tidak boleh memakan waktu berbulan-bulan gitu. Yang itu membuat teman-teman KPK atau penegak hukum tidak dapat mengeksekusi pasal-pasal optimal. Padahal korupsi dana bansos 3,5 juta yang di PKHK Bang Kani. Angka kemiskinan sudah double digit lagi. Saya ingat nih waktu di sini Bang Kani,
Ridwan Kamil. Dari hampir 50 juta penduduk Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan 2 bulan yang lalu 38 jutanya sudah jatuh miskin. Artinya bansos ini salah satu jalan untuk survive. Ini yang dikorupsi, Bang Kani. Dan karena itu pandangan saya, kita tidak bisa menganggap ini cuma korupsi biasa. Korupsi saja sudah extraordinary crime. Ini super extraordinary crime. Dan karena itu saya mengajak kepada semua itu, kita dukung KPK untuk lebih jauh lagi. Oke, dengan berbagai keterbatasan yang ada, pasal 12. Tetapi dengan berbagai kerja-kerja yang lebih sistematis dan lebih dalam, saya yakin itu pada suatu saat akan ketemu titik-titiknya. Karena kalau kita lihat di pemilu, Bang Karni, itu ada TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Ini kalau bahasa Fitra ini total peluang korupsi mensosnya itu bisa 3,59. Ini bahasa Fitra ya, saya ngutip gitu loh, bahasanya Fitra gitu. Sehingga tidak bisa ini dianggap biasa. Tiap hari orang meninggal, tiap hari orang mungkin tidak makan, tiap hari orang penuh dengan kesulitan ada. Nah, Perpu Corona salah satu payung. Kenapa? Itulah Pak Presiden Jokowi, pandangan saya harus minta maaf. Yang ngangkat menteri itu Presiden, benar. Partai yang mengajukan atau diajukan oleh yang lain, tapi tetap hak prerogatifnya ada di tangan Presiden. Saya ditanya, Bang Gani, apakah saatnya sekarang untuk reshuffle? Saya bilang, monggo, itu haknya Presiden. Tapi sebelum reshuffle, minimal untuk Kemensos, audit lebih dahulu prosedur, mekanisme, transparansi, dan akuntabilitasnya. Sama dengan KKP juga gitu. Dan boleh jadi dengan kementerian-kementerian yang lain. Dan kami PKS, karena kami oposisi, Bang Karni, kami tidak bahagia dengan 2 menteri ditangkap ini, karena dengan korupsi ini yang rugi rakyat kok. Tapi ini mestinya dijadikan pelajaran besar bahwa negeri ini sedang dalam proses the sinking nation. Sudahlah kita kena COVID, multi krisis, penyakit laten korupsi kita tetap jalan. Pak Jokowi itu kompas moral, tidak bisa mengatakan saya sejak awal. Seperti apa pengawasan internal ini, Bang Kani? Di setiap kementerian itu ada pengawasan internal kok. Apa yang terjadi dengan proses? Kita sudah bahas itu. Nanti kalau lebih didetailkan, bagaimana kerangka seorang presiden mengawasi para menterinya, bukan cuma di awal. Karena namanya pengawasan ya, contohnya Pak Harto dulu punya banyak mata dan telinga, tidak cuma satu gitu. Baik. Dalam konteks ini, Bang Karni, korupsi dana bansos adalah kejahatan super extraordinary crime. Oke. Pak Karni, Pak, sedikit. Ada kalau Presiden tersinggung. Iya, begini. Ada duluan tersinggung. Saya